Pasca kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, petugas gabungan masih terus melakukan pengamanan. Petugas gabungan yang terdiri dari Polri, Brimob, dan TNI bersenjata lengkap masih berjaga mengamankan lapas. Pemirsa, situasi pasca kerusuhan di Lapas Narkotika Kabupaten Musirawas yang terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat mulai kondusif. Nampak situasi di dalam lapas berantakan, sejumlah fasilitas rusak dan kaca pecah. Diketahui 4 ruangan milik lapas dan 1 ruang tunggu pengunjung dirusak oleh para napi yang terlibat kerusuhan. Puluhan napi ini pun diamankan oleh petugas gabungan. Ratusan personil berseragam lengkap diterjunkan untuk mengamankan lapas. Petugas Satreskrim Polres Musirawas juga melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara di dalam lapas untuk melakukan penyelidikan penyebab kerusuhan terjadi. Keamanan nanti kita sambil melihat situasi, apabila sarana prasarana sudah diperbaiki, kemudian sudah kondusif, mungkin perlahan akan kita tarik untuk perkuatan. Personil sendiri kan? Personil yang dibikin? Masih sampai saat ini personil masih standby baik di dalam maupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif. Ketegangan terjadi di Lapas Narkotika Kabupaten Musirawas. Ratusan napi mengamuk dengan cara merusak fasilitas dan membakarnya. Pihak kepolisian, TNI, dan Brimob berupaya mengamankan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Tembakan gas air mata diarahkan ke titik kerusuhan. Namun upaya petugas ini sempat mendapat perlawanan. Sejumlah fasilitas lapas mengalami kerusakan akibat kerusuhan ini. Di dalam lapas, narapidana berupaya mencopot beberapa fasilitas. Bahkan upaya petugas meredam kerusuhan dilawan dengan pelemparan batu oleh narapidana. Mati. Woi, mobil. Petugas menegaskan saat ini kerusuhan tersebut telah berhasil diredam. Tak ada tahanan yang kabur dalam kerusuhan yang dilakukan para tahanan di lapas. Dari Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Ronald Heru Pratama menyebutkan kerusuhan di lapas terjadi setelah sebelumnya pihak lapas menggelar razia di dalam sel para napi. Pihak lapas juga membantah kerusuhan dipicu adanya pungli di dalam lapas. Semuanya kita adakan razia, bukan hanya handphone aja. Jadi bisa kalau dapat narkoba kita ambil narkobanya, apa yang ada dilarang kita ambil di dalam. Baik, lalu terhadap salah satu napi ini apakah terbukti ia menyimpan handphone di dalam selnya? Lalu apakah terbukti bahwa salah satu napi yang protes sering banyaknya razia, ini apakah ia terbukti menyimpan ponsel? Kalau mereka protes berarti mereka membawa handphone, itu aja. Kalau mereka tidak bawa handphone, mereka tidak akan protes. Karena itu aja. Dan mereka, hak mereka di dalam ini sudah kami penuhi. Kami sudah ada 24 unit handphone untuk melakukan komunikasi bagi warga binaan setiap hari. Dan itu kami data secara Sipeldik, ada data kami. Hingga hari ini 13.691 orang pengguna jasa layanan handphone semenjak saya tugas di sini. Per kemarin 427 orang yang melaksanakan layanan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk membahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer. Natalius Pigai mengapresiasi langkah Demul terkait penerapan pendidikan disiplin siswa yang dibina oleh tentara.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait mendidik siswa nakal di barak tentara yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan diapresiasi Menteri HAM Natalius Pigai. Usai bertemu Demul, Pigai mengapresiasi program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut karena dinilai seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Ya, kebijakan peningkatan sumber daya manusia tersebut sebenarnya adalah menyertai target pemerintah di mana 2045 adalah Indonesia Emas. Sementara itu, Deddy Mulyadi mengatakan program yang dilakukan adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat menjalani pola hidup tidak teratur dengan tidur larut malam, dampak kecanduan permainan game online. Selain itu juga terdapat siswa yang terpengaruh obat-obatan terlarang serta minum-minuman keras. Problem tersebut ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI. Karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Diharapkan dari program siswa masuk barak ini, para siswa bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ramai sekolah militer untuk anak nakal. Sejumlah ibu-ibu meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk ikut menitipkan suami mereka agar tidak nakal. Dedi ya tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh ya pada dicandak we kabarak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Di salaki abi candak kabarak. Pak Deddy Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Beh disiplin lah. Beh teu HS wae. Beh gurejakeun usahana kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Salaki anu HS wae kumaha Pak Deddy pangmawakeun pangangkutkeun ya ka kanang tentara ya, ka barak tentara. Deddy nih, Pak Deddy. Nih ada yang tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus. Nih Pak Deddy angkut ke barak. Pak Deddy ulah barudak wae atuh nu dikabarakeun teh atuh ibu-ibu nu gara rembut Pak Deddy. Berbeda dari yang lain, ibu-ibu ini justru minta dibawa ke barak untuk dilatih ala militer oleh para tentara. Barak atuh Pak Deddy ulah pilih kasih atuh. Tuh Pak Deddy nya, Pak Deddy.